Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengulang apa yang disampaikan oleh narasumber tadi siang dalam diklat santri KPK Nahdlatul Ulama, psikologi kerja dan manfaat psikologi puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang menjelaskan tentang diwajibkannya ibadah puasa. Ibadah puasa memiliki beberapa hikmah. Di antaranya adalah menahan syahwat, tidak makan, tidak minum, tidak berjima di siang hari. Kalau malam hari boleh. Yang kedua, waspada, merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang ketiga, beribadah, melakukan amalan-amalan ketaatan. Sementara hikmah utama puasa yang pertama adalah memperoleh derajat takwa. Yang kedua, meninggalkan syahwat dan kesenangan dunia. Yang ketiga, yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yang ketiga adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atsh. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Yang keempat, saling berkasih sayang dengan orang miskin. Hikmah kelanjutannya dari ibadah puasa adalah yang pertama, sehat, sumu tasihu. Maka akan menjadi sehat. Yang kedua, mangkanatil akhirah hammahu ja'allahu ginahu fi qalbihi. Hatinya akan kaya ya. Kalau sehat itu menurunkan bobot tubuh, mengurangi resiko stroke, tekanan darah, dan juga resiko diabetes ya. Manfaat dari sisi psikologis puasa adalah bermanfaat untuk pikiran atau otak, yang pastinya akan berdampak pula pada psikologis. Secara rinci, manfaat puasa secara psikologis adalah menjadi orang yang lebih baik, menjaga pandangan, perkataan, mengurangi, menahan dari kebiasaan buruk. Otak dan pikiran menjadi segar. Puasa menciptakan biogenesis mitokondria alias penciptaan mitokondria baru. Yang ketiga, otak jadi lebih awet muda. Human growth hormone HGH positif bagi body builder dan menjadikan otaknya lebih muda. Manfaat psikologis puasa yang lain adalah bisa mempertajam ingatan. Jadi puasa membantu mencegah menurunnya ingatan, menahan konsumsi kalori buat otak sehat. Puasa meningkatkan ketahanan terhadap stres, neuroplastisitas atau kemampuan otak beradaptasi dan berkembang. Otak makin optimal, daya tahan stres naik. Puasa membuat mood lebih terjaga, proses neurogenesis di otak meningkat, sel-sel otak baru tumbuh dan lebih segar, mood jadi lebih stabil. Psikologi kerja adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungannya dengan setting pekerjaan, baik individu, personal, manajerial maupun organisasional. Jadi ada 3 dimensi terkait dengan psikologi kerja, yaitu pertama individual, yang kedua grup, yang ketiga organisasional. Ini gambarannya ya. Jadi individu
itu berupa human input. Groove level adalah change and stress. Groove level, organization level ada human, change and stress. Nah, ini people management. People management di dalam dunia kerja ada human input, ada individual level, groove level, organization system level. Level individu, apa yang ada pada individu? Ada biographical karakteristik, tingkatkan kehendak untuk tumbuh dan berkembang. Hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Perkuat kisah sukses masa lalu, perbaiki yang kurang dan tinggalkan kisah kegagalan. Itu yang pertama, biographical karakter yang mempengaruhi ya. Jadi biografi masa lalu. Yang kedua, personality and emotional. Personality, sistem psikofisis penentu adaptif terhadap lingkungan. Emotional stability, individu dengan emosional yang stabil cenderung tenang saat menghadapi masalah. Percaya diri, memiliki pendirian yang teguh. Values and attitude, sistem keyakinan untuk membangun persepsi dan perilaku positif. Belief positif memengaruhi persepsi dan perilaku kerja positif. Attitude, sikap atau perilaku individu sesuai dengan nasihat. Ability, kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan real yang dimiliki saat ini. Kecapapan atau potensi atas bakat, keahlian bawaan atau hasil latihan atau praktek dalam pekerjaan. Kemampuan dasar dipengaruhi intelektualitas, pikiran, logika, dan problem solving. Fisik berupa stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Di level individu ini ada namanya perception. Persepsi ini dibentuk oleh kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, atau budaya. Motivation, proses psikologi yang menyebabkan stimulasi arahan dan kegigihan. Motivasi dinilai kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Individual learning, kemampuan individu belajar secara individu dalam setting organisasi dan sosial. Individual decision making, proses penulisan masalah mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah sampai pada rekomendasi, kesimpulan, kemudian digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Mengenai masalah yang mengambil keputusan secara individu, yang pertama, mampu mengidentifikasi masalah. Individu harus sadar akan masalah dan deskripsi problem yang dihadapi dalam pekerjaan. Kedua, mampu mengenali sumber masalah. Sumber masalah bisa dari dalam individu, rumah, setting pekerjaan, atau pergaulan. Mengenali sumber daya dan mencari alternatif. Sumber daya dapat berasal dari struktur organisasi, kompetensi, modalitas, kapital. Alternatif dikembangkan dengan multimodal. Mampu menetapkan alternatif terbaik. Alternatif terbaik disesuaikan dengan kemampuan individu menyelesaikan masalah secara cepat, tepat, dan akurat. Kesimpulan dan rekomendasi rencana tindakan perlu mengacu pada operasionalisasi dan kecepatan mengatasi masalah. Aspek kepribadian ini yang mempengaruhi juga ya. Yang pertama adalah offense, mampu bertoleransi, menyerap informasi, fokus, imajinatif, kreatif, artistik, conscientiousness, fokus meraih tujuan, hati-hati, dapat diindahkan, teratur, bertanggung jawab, menunda kesenangan, taat aturan, berencana, terorganisasi, dan memprioritaskan tugas. Extraversion, semangat, antusias, dominan, ramah, dan komunikatif, suka bersosialisasi, berinteraksi dengan banyak orang, memegang kendali hubungan dan peer group. Agreeableness, ramah, kooperatif, mudah percaya dan hangat, ramah, mengalah, kompromis, dan mudah mengikuti. Dan yang tidak baik yang harus dirubah adalah neuroticism, mudah gugup, sensitif, tegang, mudah cemas, kurang rasional, mudah cemas sudah tadi, marah, impulsif, dan rentan terhadap ketika menghadapi tekanan ya. Tadi level individu, sekarang level kelompok. Ini ditentukan oleh satu, komunikasi penentu keberhasilan individu dalam setiap pekerjaan. Dua, struktur kelompok. Posisi individu dalam struktur kelompok akan menunjukkan tingkat akseptabilitas kelompok. 3, tim kerja, kohesivitas kelompok signifikan.
penentu keberhasilan kerja. Yang keempat, manajemen konflik dan keterampilan mengatasi konflik. Yang kelima, power dan politicking dan benturan kekuatan atau kepentingan dalam organisasi. Yang keenam adalah keputusan kelompok, kemampuan membuat keputusan, decision making yang determinan dalam dinamika kelompok. Sekarang level organisasi, ini yang menentukan apa saja. Yang pertama adalah organization culture. Organisasi memiliki nilai, kebijakan, peraturan, sistem, filosofi, dan ekonomi yang membedakannya dengan organisasi lainnya dan menciptakan cerita atau image tersendiri. Cerminan budaya. Organisasi misalnya menyangkut kedisiplinan, kecepatan, memberikan pelayanan, penghormatan pada pimpinan, kredibilitas pimpinannya. Budaya organisasi merupakan sistem yang dibangun secara kolektif. Organization, culture, and design. Struktur dan desain organisasi dirancang sesuai kebutuhan untuk secara formal mengkoordinasikan pola interaksi antara anggota kelompok sebagai anteseden dari perilaku anggota dalam organisasi. Struktur dan desain organisasi dipengaruhi oleh complexity, formalization, and decision making. Work, design, and technology. Desain, pekerjaan, dan teknologi dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pegawai agar produktivitas optimal. Kemampuan individu dalam merancang desain kerja dan menetapkan teknologi yang tepat secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja. Human Resource Politik and Practice. Strategi HRM. Pada level organisasi, pengaturan bersifat makro yaitu mulai strategi, tujuan, kebijakan, dan prosedur pengaturan atau pengambilan keputusan. Outputnya apa? Outputnya ada 6. Yang pertama adalah productivity. Produktivitas diukur dari hasil kerja baik pada sektor manufaktur maupun jasa. Yang kedua, absence. Ketidakhadiran individu dalam organisasi merupakan implikasi sistem organisasi. Yang ketiga, turnover. Keinginan keluar organisasi baik secara permanen maupun temporer. Yang keempat, peran dan kepedulian pegawai sangat tinggi, bahkan hingga di luar tugas pokok dan fungsinya. Yang kelima adalah satisfaction, kepuasan kerja dirasakan pegawai apabila apa yang diharapkan sesuai dan atau tidak atas perkiraannya. Terima kasih, itu yang bisa saya ungkapkan. Semoga suatu waktu bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.